Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Semua orang tentunya mengharapkan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah. Keluarga sakinah, mawadah warohmah. Namun seringkali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Bahkan terjadi pemukulan dan penganiayaan, baik itu dilakukan oleh suami kepada istri ataupun sebaliknya. Bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang hal ini? Mari kita simak penjelasannya. KDRT yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya hukumnya adalah haram dan merupakan dosa besar. Perilaku KDRT suami juga bisa menjadi dasar atau alasan bagi seorang istri menggugat cerai suaminya. Bahkan pengadilan bisa menjatuhkan cerai tanpa ada gugatan dari istri. Tetapi banyak pula orang yang menganggap bahwa kekerasan pada istri diperbolehkan dalam Islam dan itu tertuang dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Dalam ayat tersebut ada kata-kata yang menyebutkan, pukullah mereka, sehingga suami diperbolehkan memukul istrinya. Namun perlu dipahami bahwa ayat ini secara khusus membahas masalah hukum nusus, yang secara kontroversial diterjemahkan sebagai ketidaktaatan istri, pembangkangan terang-terangan, atau kelakuan buruk. Doroba atau memukul memang memiliki banyak makna sesuai kalimat transitifnya. Jika mutaadi, dengan lafal tertentu akan berbeda maknanya. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa, 34 memang bermakna memukul seperti yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir. Tapi jangan langsung memvonis pukulan seperti menempeleng, mendamprat dan kekerasan lainnya. Perlu memperhatikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum memberi kesimpulan. Pertama, dalam hadis ada penjelasan, tidak menyakiti. Ibnu Abbas pernah ditanya, apa yang dimaksud memukul yang tidak melukai? Ibnu Abbas menjawab, siwak dan seukurannya, yang dipukulkan. Kedua, Nabi tidak pernah memukul istri. Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukul apapun dengan tangannya, tidak memukul wanita dan pembantu. Oleh karenanya pukulan yang menyebabkan kesakitan karena dilakukan dengan kekerasan itu bukan lagi dalam rangka mendidik tetapi mengumbar nafsu dan emosi dan disebut sebagai penganiayaan. Lalu apakah hukuman bagi orang yang melakukan penganiayaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Selain itu dijelaskan dalam sebuah hadis di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang di sisinya ada sesuatu dari hasil penganiayaan untuk saudaranya, baik kehormatan saudaranya itu ataupun sesuatu yang lain, maka hendaklah meminta kehalalannya pada hari ini, semasih di dunia, sebelum tidak lakunya dinar dan dirham. Jikalau tidak meminta kehalalannya sekarang ini, maka apabila yang menganiaya itu mempunyai amal soleh, diambillah dari amal solehnya itu sekadar untuk melunasi penganiayaannya. Sedang jikalau tidak mempunyai kebaikan sama sekali, maka diambillah dari keburukan-keburukan orang yang dianiayanya itu, lalu dibebankan kepada yang menganiayanya tadi. Dinyatakan juga di dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Jabir bahwasannya Rasulullah bersabda, takutlah engkau semua, hindarkanlah dirimu semua akan perbuatan menganiaya, sebab menganiaya itu akan merupakan berbagai kegelapan pada hari kiamat.
Tidak halal bagi seorang muslim menyakiti saudaranya baik secara fisik atau bahkan sekadar dari ucapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Allah bahkan telah mensyariatkan untuk melakukan qisas atau hukuman yang serupa bagi setiap anggota tubuh yang dianiaya. Hal ini sebagaimana tertera dalam surat Al-Maidah ayat 45. Wallahu a'lam bishawab.